Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Ternyata si Arteria yaitu sudah apa ya, saya tertawa melihat ini begitu, sudah keok begitu kan ya. Diajak jebat ya sudah keok begitu. Ini Arteria tak berani terima tantangan Mahfud ya, tapi akan tetap hadir rapat. Wah, ada apa begitu kan ya. Ternyata sudah keok begitu, takut terbongkar. Hahaha. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, kemarin ngancam-ngancam sekarang nggak berani ya. Heranlah apalah bacot gue deh, mintal kerupuk sekali disiram meleleh. Ini komentar-komentar netizen ya. Ini apakah akan benar-benar terbongkar praktik pencucian uang ini? Bisa saja terjadi begitu kan. Karena Pak Mahfud mengatakan itu berbicara tentang data begitu kan. Ya sesuai dengan data begitu. Mintal tempe yang begitulah, berani cuman di sosmed aja, diledeni langsung sama yang ahli dan paham, bahkan ditantang dan diamini oleh Pak Mahfud malah gemetaran kabur. Piye tojal. Mungkin dia baru menyadari bahwa dengan bergaya kanal pot racing ya, banyak orang yang membenci suaranya daripada yang suka. Betul sekali begitu kan. Inilah tamparan keras ya kepada si anggota DPR ini begitu ya. Ternyata nyali bukan hanya kaleng-kaleng, ternyata dengan isinya juga kerupuk ini. Nggak berani karena nggak punya data, sedangkan Mahfud punya data dan bukti. Bisa saja yang mengancam dapat siraman, mana tahu, bisa saja begitu kan. Karena aliran dana apapun itu masuk ke PPATK begitu kan. Dia sesuai dengan data bisa saja, nah dalam kondisi apapun bisa dibongkar dengan habis-habisan begitu kan. Jangankan disiram, kena angin aja melempem. Ini ya Pak Arteria, semoga Anda segera sadar menjaga mulut dari ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan sebagai wakil rakyat. Anda selalu berteriak lantang di awal tapi lembek di akhir ya. Bisa saja begitu kan ya. Gas full, jangan kasih kendor ini. Gayanya jadi melebihi ini ya. Arteria Dahlani ya ke Karambia angah mah lah lagak bentuak si puluh ini banyak sekali begitu kan ya. Ada pro dan kontra begitu. Takut ditanya plat mobilnya. Kalau ada penghargaan politikus yang paling belagu, kurang adab dan tidak punya sopan santun, pemenangnya adalah Arteria Dahlan. Ya, dia tahu begitu kan mana yang bayar pajak dan mana yang tidak bayar pajak. Di situ akan ketahuan begitu kan. Pak Mahfud banyak data, banyak yang berpengalaman dalam dunia hal seperti ini begitu kan. Mana berani dia ngelawan orang sekolah, bisa diketok sama Mbak Kebo kalau mengurusak barisan cebong. Wah, tidak mungkin karena pada hakikatnya ya, menurut saya pribadi Pak Mahfud sudah mengeluarkan statement dengan sesuai dengan data itu begitu ya. Bahkan ya, ini disebutkan, baguslah semoga perubahan ya permanen lebih santun menjadi negarawan yang Pancasilais dan bijak ini. Semoga Allah memperlihatkan kebobrokan kepada aparat yang tidak amanah ya. Tampak luar bersih di dalam bobrok. Pajak mobil pun enggak mau bayar. Pejabat tapi mental bobrok. Ini banyak sekali. Ya begitulah kualitas kader banteng. Ini pro dan kontra begitu. Ini sangat menarik juga begitu ya. Ayam sayur Arteria ya 11-12 sama si mulut jamban. Ini banyak sekali. Wah ya. Boleh mengkritik tapi jangan sampai ada rasa kebencian kepada siapapun begitu kan. Kalau ngomong kayak punya sertifikat hak milik DPR. Itulah komentar-komentar netizen agak menarik begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Arteria tak berani terima tantangan Mahfud tapi akan tetap hadir di rapat itu ya. Dikutip dari Detik News ya. Ini agak menarik begitu kan. Yang dulu keras sekali menantang-nantang begitu kan ya. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDP Arteria Dahlan memastikan dirinya akan hadir saat rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD pada hari Rabu yang mendatang. Namun Arteria tidak berani menerima tantangan Mahfud MD terkait transaksi janggal ya 349 triliun di Kementerian Keuangan Kemenko yang diungkap ke publik. Insya Allah hadir. Saya nggak berani terima tantangan Profesor Mahfud MD. Beliau itu saya anggap guru sekaligus orang tua saya, kata Arteria saat dihubungi. Bahkan Arteria pun mengaku ya heran lantaran Mahfud MD merasa disudutkan saat Komisi 3 DPR rapat dengan PPATK. Dia menegaskan tidak pernah membicarakan Mahfud dalam rapat tersebut. Bahkan ya justru saya heran kok Profesor Mahfud merasa saya sudutkan. Kemarin kan rapat dengan PPATK dan saya tidak bicarakan Profesor Mahfud, ucapnya. Sudah alibi ternyata begitu kan ya. Itulah ya mana yang kualitas dan mana yang tidak begitu kan. Mana yang punya logika cerdas dan mana yang tidak begitu kan. Tahu sendiri siapa mereka begitu kan ya. Pada hakikatnya
Ya, jangan nantang-nantang dengan seseorang yang punya data di situ begitu. Siapapun orangnya begitu kan. Karena kata Pak Mahfud, kita itu terjebak dalam sistem itu. Bisa saja ya plat mobilnya belum bayar pajaknya, ini belum bayar pajak, itu kan ketahuan DPP ATK begitu kan ya. Arteria pun meminta agar Mahfud fokus saja menyampaikan klarifikasi terkait kisru 349 triliun di Kemenkau. Dia menyebut Komisi 3 DPR menantikan klarifikasi resmi Pak Mahfud MD. Mungkin pertemuan Rabu sebaiknya dimanfaatkan untuk Profesor Mahfud MD berikan klarifikasi. Saya yakin niat Profesor baik ya, forum saja saat beliau menyampaikan yang kurang pas. Tapi nantilah kita tunggu klarifikasi resmi dari Profesor Mahfud MD. Apa yang terjadi selama ini begitu kan? Apakah si Beni terus kemudian yang lain apakah keluar-keluar lagi nanti begitu. Tunggu nanti begitu kan ya. Apalagi si Arterian ngomongnya wah sangat keras sekali begitu ya. Lebih jauh, Arteria memastikan tidak pernah mempunyai masalah dengan Pak Mahfud. Karena itulah yang dia mengaku heran Mahfud MD menyebut namanya dalam cuitan di Twitter. Ya, saya sama Profesor Mahfud nggak ada masalah. Kan saat rapat saya nggak pernah bicara soal Mahfud MD ya. Kok ke saya justru kan banyak teman-teman anggota yang melontarkan nama Profesor Mahfud. Malah Profesor nggak marah, tuturnya. Sebelumnya Mahfud MD mengatakan ya siap menyampaikan keterangan ya terkait narasi kejanggalan transaksi 300 triliun di Kemenkau. Hal ini seperti dilihat oleh detik.com ya di unggahan Twitter Mahfud MD. Bahkan bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam, Ketua KNKPP TPU ya. Saya siap hadir, kata Mahfud dalam keterangannya. Bahkan Mahfud MD kemudian menantang anggota DPR lain seperti Beni Kaharman ya, Arteria Dahlan dan Asrul Sani untuk menyampaikan kesiapannya. Ia meminta anggota Komisi 3 DPR itu tak beralasan absen. Saya tantang saudara Beni ya juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga saudara Arteria dan saudara Arsul Sani, jangan cari alasan absen, ungkapnya. Ini sangat menarik begitu kan ya. Ketika ada tantangan seperti itu ya anggota DPR ya malah melempem begitu kan ya. Karena sesuai dengan data apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD begitu. Tunggu saja hari Rabu bagaimana ceritanya begitu. Endingnya apakah minta maaf atau apa begitu kan ya. Ternyata si Arteria juga keok begitu kan sebelum bertanding. Ya itulah yang harus kita tunjukkan siapa yang jujur dan siapa yang tidak begitu kan ya. Pak Mahfud sudah tahu kebobrokan anggota DPR hari ini begitu kan, uangnya kemana sana sini dia tahu semua, pasti tahu begitu. Saya kira kita lakukan bahwa ya santai-santai aja Pak Mahfud ini kan dia punya data begitu kan ya. Ya pada hakikatnya siapa yang jujur dan siapa yang tidak, kira-kira seperti itu. Publik sudah menanti ya diungkapkan 300 triliun ini begitu. Kemana uangnya kan begitu logika kita begitu. Artinya selama ini kalau kita tunjukkan wah ini sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.